Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita akan menjawab satu pertanyaan yang kemungkinan besar akan kita alami di hari raya Idul Adha tahun ini. Apa itu? Berkumpulnya sholat Jumat dan sholat Idul Adha. Atau dalam kata lain, Idul Adha terjadi di hari Jumat. Sehingga pagi-pagi kita sholat Idul Adha berjamaah, dan di siang harinya ada sholat Jumat. Kenapa ini menjadi sebuah pertanyaan? Karena kemungkinan sebagian dari kita mendengar adanya hadis yang mengatakan gugur sholat Jumatnya kalau bersamaan dengan adanya sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Bagaimana pemahaman yang sesungguhnya? Nah, ini dalam video kali ini kita akan coba berikan sedikit pencerahan dan menjadi pegangan untuk kita semuanya. Yang pertama, mayoritas ulama, mulai dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan riwayat dari Hanabilah, yang salah satu riwayat dari Hanabilah mengatakan tidak gugur sholat Jumat itu. Karena nggak mungkin sholat Jumat yang fardu, yang wajib, gugur diwakili dengan sholat Idul Adha atau Idul Fitri yang sifatnya sunnah muakkadah. Sholat Jumat ini wajib. Jelas di dalam surat Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, kalau dikumandangkan sholat Jumat atau kumandang untuk sholat Jumat, maka segeralah penuhi panggilan Allah, seruan Allah, tinggalkan jual beli. Ayat ini tegas ya, bahwasanya atas kewajiban dari sholat Jumat. Jadi logikanya pun menolak kewajiban gugur lantaran kita melaksanakan sholat Idul Adha atau Idul Fitri yang sifatnya sunnah. Ini pendapat mayoritas ulama. Memang ada satu riwayat lagi dari mazhab Hanabilah yang mengatakan tidak lagi harus sholat Jumat, namun diganti dengan sholat zuhur. Ingat, diganti dengan sholat zuhur. Bukan sholat Jumat sama sekali tidak ada, kemudian gugur juga sholat zuhurnya, enggak. Pendapat yang kedua ini, itu pun riwayat di mazhab Hanabilah mengatakan boleh digantikan sholat Jumat dengan sholat zuhur. Perbedaan ini ya diduga disebabkan karena ada satu riwayat dalam Sunan Abi Daud misalkan, di mana dulu terjadi berkumpulnya sholat Id dengan sholat Jumat. Nah, sebagian sahabat itu ada yang tinggal jauh sekali dari kota Madinah, ya, jauh berkilo-kilo dengan jalan yang tidak mudah, ya, mungkin terik matahari yang panas dan padang pasir. Sehingga tatkala pagi hari mereka berbondong-bondong datang ke Masjid Nabawi di kota Madinah Al-Munawwarah, sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka setelah selesai sholat Id kemudian menunggu sampai datangnya waktu sholat Jumat, itu sangat memberatkan. Ataupun kalau mereka pulang ke kampungnya masing-masing, ke daerahnya masing-masing, kemudian disyariatkan lagi untuk datang melaksanakan sholat Jumat, ini pun memberatkan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada para sahabat itu, mengatakan, ijtama'a fi yaumikum hadza idan, telah berkumpul di hari ini, di hari kalian ini, dua Id, yaitu dua hari raya. Yang dimaksud adalah sholat Id, Idul Fitri ataupun Idul Adha, dan sholat Jumat. Apa kata Rasulullah? Faman syaa ajza'ahu minal jum'ah. Barang siapa yang mencukupkan dengan sholat Id di pagi hari, silahkan pulang dan tidak perlu lagi sholat Jumat, melainkan diganti dengan sholat zuhur. Namun apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat yang ada di kota Al-Madinah? Wa inna mujammi'un. Adapun kami tetap melaksanakan sholat Jumat. Dari hadis ini
itulah yang digunakan oleh mazhab Hanabilah untuk meringankan kaum muslimin ya untuk tidak melaksanakan lagi sholat Jumat. Namun kalau kita perhatikan, itu kan dulu tatkala masjid hanya ada beberapa saja di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau hari ini ya saya kira mudah sekali kita jumpai masjid, bahkan di satu kampung saja bisa 2-3 masjid. Jadi alasan keringanan itu hampir tidak didapati lagi di zaman sekarang ini ya. Wabil khusus kalau kita mengambil kaidah mengatakan al-khuruj minal khilafi mustahab, keluar dari perbedaan itu dianjurkan. Maksudnya gimana? Baik yang mewajibkan sholat Jumat, tetap dia melaksanakan sholat Jumat. Begitupun yang pendapat yang kedua tadi. Meski mereka mengatakan boleh untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, tapi mereka mengatakan tidak melarang. Boleh juga melaksanakan sholat Jumat. Artinya melaksanakan sholat Jumat ini sejatinya disepakati. Ya, meski bagi yang satu sifatnya anjuran, yang satu sifatnya kewajiban. Sebagai kaum muslimin, untuk mengambil sikap hati-hati, ya, keluar dari khilaf di antara ulama, tetaplah laksanakan sholat Jumat, karena itu wajib hukumnya. Barakallahu fikum, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.